Selamat sore, Rahayu. Terima kasih teman-teman sudah hadir kembali di Ruang Patmana. Selamat tahun baru, semoga tahun ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Patmana mengajak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, memasuki tahun 2022 ini dengan mempelajari dan memahami tentang emosi. Dengan memahami emosi, maka kehidupan kita sehari-hari dapat berjalan dengan tenang dan damai, sehingga proses menuju pencerahan dapat lebih mudah kita lakukan. Seperti quote dari Pak Hans, untuk materi hari ini, tanpa mengenal emosi, pencerahan menjadi mustahil. Sebelum kita memasuki acara ini dan saya serahkan kepada Pak Hans, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, agar semangat kebangsaan selalu hidup di dalam diri kita. Silakan Mbak Rini. Maaf, belum saya masih unmute. Boleh tolong dibacakan aturan tata tertibnya, Rin? Tata tertib acara hari ini adalah tolong nama screen-nya disesuaikan dengan nama masing-masing. Kemudian kalau ada yang bertanya, silakan melalui chat atau angkat tangan. Kemudian kalau bisa, kameranya dibuka, apalagi pada saat bertanya supaya lebih mudah berinteraksi dengan Pak Hans. Susunan acara kita adalah hari ini pembukaan, kemudian paparan materi 1 jam oleh Pak Hans, kemudian kita tanya jawab. Kalau waktunya memungkinkan, ada waktu hening sejenak dengan Pak bersama Pak Hans, kemudian penutup, kita foto bersama. Langsung ke biografinya Pak Hans saja. Yang saya sebut Pak Hans, nama lengkapnya adalah D.F. Lakahije. Adalah seorang dosen psikologi di Universitas Diponegoro. Beliau mengambil program pascasarjana di University of Northampton, Inggris, dengan fokus pada psikologi transpersonal dan menyelesaikan studinya dengan tesis tentang hubungan guru dan murid dalam tradisi Sufi. Beliau juga menulis buku berjudul Terapi Elinglan Awas, Latihan dan Refleksi Elinglan Awas, dengan mengeluarkan beberapa buku lain yang mencerminkan minat akademisinya, seperti hipnoterapi, prinsip-prinsip dasar praktik psikoterapi, dan penelitian fenomenologis jalan memahami pengalaman hidup. Pak Hans juga mengasuh acara berjudul Elinglan Awas setiap hari Selasa dan Kamis melalui Zoom,
dan melalui YouTube dengan judul yang sama. Selamat sore Pak Hans. Kita bisa mulai Pak Hans. Baik, apakah sudah terdengar? Terima kasih sudah hadir kembali Pak Hans. Ya, Sehat-sehat Pak Hans? Ya, sehat-sehat. Terima kasih. Silakan Pak Hans. Baik, ini langsung bagian saya ya. Ya. Oke, terima kasih sekali sudah kembali mengajak saya untuk bertemu sambil membahas dan membicarakan diri sendiri. Memang itu selalu yang paling penting dalam hidup ya, melihat diri sendiri. Sudah sejak dulu sekali, dari zaman Yunani kuno sampai saat ini, pesannya selalu sama. Obat apapun itu adalah melihat diri sendiri. Karena hanya dengan cara itu kita pelan-pelan tahu diri kita sendiri. Jadi lihat. Kalau ada bingungnya nggak apa-apa, tetap lihat. Kalau ada kacaunya nggak apa-apa, lihat. Ujung-ujungnya siapapun yang konsisten melihat dirinya sendiri akan sampai pada paham dirinya sendiri. Paham diri sendiri itulah yang kemudian dibunyikan dengan macam-macam nama, mau pencerahan, mau enlightenment, mau makrifat, mau macam-macam. Ya. Paham diri sendiri akan tercapai bagi orang yang konsisten melihat dirinya sendiri. Tanpa itu mustahil, mimpi. Pertanyaannya sekarang, kalau saya ingin paham diriku dan harus melihat diriku, apa yang dilihat? Banyak hal yang perlu dilihat di dalam diri, tapi hari ini diangkat satu topik penting yang harus kita lihat bareng-bareng, karena topik ini yang seringkali merusak hari-hari kita. Nah, topik itu kemudian diberi nama emosi, dan dalam rangka membawa kita ke paham diri sendiri, kita harus paham dulu satu kekuatan besar dalam diri kita yang namanya emosi. Ini istilah yang sering kali kita dengarkan tapi nggak dipahami dengan cukup bagus ya. Orangnya emosian. Semua orang punya emosi. Dan ketika emosi itu keluar namanya emosian. Jadi kita nggak bisa menjudge orang emosian karena kita sendiri punya emosi. Nah, emosi itu goyang-goyang di dalam diri kita, dan kalau kita nggak paham itu, dia kadang-kadang keluar, mengambil alih kondisi kita, sehingga kita menjadi kacau, bingung dengan kehidupan. Ada beberapa emosi, banyak sekali emosi itu, tapi ada beberapa saja yang sangat merusak, dan itu yang akan kita lihat pelan-pelan nanti ya. Jadi ini judul kita, memahami emosi sebagai bagian dari melihat diri sendiri. Yang melihat diri sendiri itu luas sekali. Salah satu bagian melihat diri sendiri namanya memahami emosi atau melihat emosi. Melihat emosi ini syarat penting untuk membawa kita pada paham diri sendiri. Ya. Nah, perhatikan sebentar ekspresi dari dua orang ini. Dua-duanya menampilkan emosi. Yang ini kita sebut saja emosi sedih. Apa yang terlihat di dahinya itu, matanya itu, mulutnya itu, nafasnya yang pendek, gerakan badannya seperti itu hanya ekspresi keluar saja dari emosi yang dirasakan di badan. Begitu juga dengan yang satu ini. Badannya jadi seperti ini karena emosi senang itu ngalir terlalu kuat dari dalam sampai tangannya itu harus dilipat ke dalam. Ya. Apa ini pipinya ditekuk seperti itu, badannya harus dibungkukkan. Itu juga ekspresi terluar dari emosi yang sudah terasa di badan. Nah, emosi itu berbeda antar orang, gak mungkin sama alirannya. Semua punya emosi,
Tapi emosi yang mengalir itu berbeda antar orang sehingga kita sebut emosi itu unik. Emosi itu ketika mengalir, alirannya ditentukan oleh pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi kita itu bebas mengalirkan emosi tergantung pada pengalaman hidup kita masing-masing. Dan ketika aliran itu sampai ke badan, sesuatu terjadi di badan. Dan ketika dia sudah sampai di badan, dia memberi dorongan ke kita untuk melakukan sesuatu. Tertawa, terus loncat-loncat. Dulu ada teman saya tuh kalau tertawa itu terpingkal-pingkal, nggak cukup dia harus guling-guling di lantai. Ya nggak apa-apa, itu sudah menunjukkan apa yang dia lakukan akibat aliran emosi. Ya. Ada yang cuma senyum saja, ada yang sambil pukul-pukul meja, ada yang sambil macam-macam ekspresi badan masing-masing orang. Ya. Nah, itulah emosi. Jadi emosi itu unik, dia ngalir di dalam diri kita dan alirannya tergantung pada pengalaman hidup masing-masing orang. Enggak sama. Ya. Contoh, katakanlah ada seseorang marah kepada Anda, ekspresinya sekarang ini. Ya, marah. Apakah emosi yang keluar pada Anda sama dengan saya, sama dengan orang lain? Enggak sama. Tergantung pada kondisi kita dan tergantung pada pengalaman kita dengan orang itu. Contoh, ada orang marah dan pada orang yang marah itu saya jijik. Maka dalam diri saya bukan rasa takut yang keluar, tapi meremehkan orang itu. Wah itu mah jijik aku, ya. Meskipun dia marah. Tapi katakanlah dia marah pada orang yang menjadi bawahannya, yang hidupnya sangat tergantung pada orang ini. Nah, yang muncul emosi takut. Dan dia berharap segera dia pergi orang ini, aku gemeteran. Nah, beda orang, beda reaksi. Katakanlah, orang ini marah. Dan sudah lama aku menunggu dia terkena marah seperti ini. Ya saya senang. Lalu muncul rasa syukurin deh. Ya, senang saya, meskipun dia marah. Tapi kalau orang yang saya sayangi, sudah saya andalkan, lalu nyemprot saya, nah saya sedih. Disemprot di depan banyak orang, ya saya malu. Tapi kalau yang marah ini orang yang benar-benar sudah membuat saya kesal sekali. Sudah di luar daya tahan saya, ya bisa berantem kita. Dia marah, saya marah. Jadi cara kita menanggapi suatu peristiwa itu tergantung kita sendiri kok. Apa yang ada di benak kita tentang peristiwa itu gak mungkin sama. Ya. Beda orang, beda reaksi. Bagaimana kalau sama-sama marah? Level marahnya juga beda. Bagaimana kalau sama-sama takut? Level takutnya juga beda. Begitu seterusnya. Ya. Jadi lagi-lagi menegaskan emosi itu unik, tergantung pada pengalaman kita masing-masing, juga badan kita beda-beda, reaksi badan kita pun begitu, dan apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi peristiwa tertentu ya tergantung kita masing-masing. Ada yang badannya kayak gini, ada yang beda ya. Nah, jadi emosi itu memang sulit didefinisikan. Sulit. Tapi lagi-lagi 3 hal tadi penting, dipengaruhi pengalaman masing-masing orang. Sekarang, bagaimana emosi itu bisa muncul? Emosi itu dari kata ex plus movere. Movere itu artinya bergerak. Ex itu keluar. Getarannya itu keluar sampai ke badan, bahkan saya bisa lari. Ya.
Itu emosi. Kok bisa seperti itu ya? Bagaimana munculnya? Nah, untuk memunculkan emosi atau supaya emosi itu muncul harus ada penilaian dulu. Itu apa ya? Itu singa, kabur. Tapi kalau belum ada penilaian, ya dia duduk santai di situ ya. Dipikirnya mungkin hanya patung singa. Tapi begitu dia lihat, loh kok bergerak? Matanya kok bergerak? Nah, dia kemudian lari. Itu berarti dia sudah melakukan evaluasi. Ada orang marah-marah. Katakanlah saya marah-marah di tempat umum. Ya. Dan Anda tidak tahu itu saya. Anda cuek. Ya. Begitu lihat, lah itu Pak Hans. Nah lain, emosi yang keluar lain. Atau ini pernah saya lihat juga lucu nih. Ada anak jatuh. Orang tuanya di dekat situ, tapi orang tuanya nggak tahu kalau itu anaknya sehingga dia lihat sebentar, setelah itu ngobrol lagi. Setelah diberitahu, ini siapa ya? Dia lihat lagi. Anaknya. Langsung panik, emosinya keluar ya. Berarti harus ada evaluasi dulu, harus ada penilaian dulu supaya emosi itu keluar. Gitu ya. Jadi untuk keluarnya emosi itu didahului oleh penilaian pada sesuatu. Nah, penilaian itu tergantung pada pengalaman. Itu anakku. Nah, emosi yang keluar beda. Tapi kalau anak orang, ya emosinya beda. Kalau saya nggak kenal dia siapa-siapa, ya emosinya lain lagi. Ya. Begitu. Jadi hasil evaluasilah yang menimbulkan gejolak di badan kita, saraf kita terpengaruh, organ-organ badan kita jadi membelalak, terus ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu emosi. Katakanlah, ya anak tadi jatuh, saya nggak tahu itu anak saya lihat orang lain sudah bantu, saya ngobrol lagi. Begitu saya lihat, loh kok anak saya yang terluka itu, nah muncul gejolak di badan saya kelihatan nafas saya segera memendek, saya mendekati anak itu, mengelus-ngelusnya, menenangkannya. Semuanya bermula dari penilaian kita pada sesuatu. Jadi emosi itu muncul karena adanya penilaian. Nah, saya melihat sesuatu, mendengar sesuatu, saya punya gudang pengalaman di sini, mempengaruhi penglihatan saya, emosi mengalir keluar. Ada berapa banyak emosi yang hidup dalam diri kita? Banyak sekali. Tapi ada seorang psikolog namanya Plotchik. Dia mencoba membuat semacam pemetaan emosi ya. Dia bagi emosi menjadi 8 yang utama. Emosi agresif, emosi optimis, emosi cinta, emosi kepatuhan, emosi kagum, emosi kecewa, emosi menyesal, emosi merasa, emosi terhina. Nah, interaksi dari terhina dan menyesal memunculkan ini ya. Interaksi menyesal dan kecewa memunculkan ini. Begitu seterusnya. Emosi-emosi itu banyak dan saling berinteraksi. Interaksi-interaksinya itu memunculkan emosi baru lagi. Jadi intinya emosi yang ada di dalam itu banyak sekali, tapi dia punya pengaruh pada badan kita. Ya, itu definisi atau pemahaman paling kasarnya seperti itu. Saya nggak akan bicarakan jumlah emosi yang banyak sekali ini. Beda ahli, beda cara menggambarkan emosi itu ya. Tapi jumlahnya banyak. Ada yang membagi 8, ada yang membagi 5, ada yang membagi 10 ya. Biarkan saja begitu, itu berdasarkan pengamatan mereka saja. Sekarang kita mau lihat apakah ada emosi-emosi yang universal. Emosi-emosi yang bisa ditemukan pada semua orang di planet bumi ini. Sebenarnya bukan emosi universal ya, kalau universal itu seluruh alam semesta. Mungkin emosi yang ditemukan di bumi ini, di mana saja ada penghuni bumi ini, ada nggak emosi yang sama? Ada seorang peneliti psikologi yang terkenal namanya Paul Ekman.
orang ini memang sejak muda, sejak wajahnya masih seperti ini, sampai sekarang begini, dia tuh konsisten meneliti emosi manusia. Dia tidak hanya menelitinya di Amerika, tapi dia ke macam-macam negara, macam-macam budaya. Dia mengamati emosi yang ada pada suatu masyarakat, bahkan sampai ke New Guinea sana, ke Pulau Irian itu, untuk memperhatikan emosi dari orang-orang di pedalaman sana. Dan setelah berkeliling dunia, dan bersyukurnya dia dapat biaya untuk melakukan penelitian di macam-macam tempat itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa ada emosi yang ditemukan di mana saja. Emosi universal itu. Dan ini emosi universal yang dia temukan. Jijik. Orang yang jijik itu memunculkan ekspresi wajah seperti ini. Ya, dia amati seperti apa dahinya, seperti apa tarikan hidungnya, seperti apa bibirnya, seperti apa matanya, itu diamati. Ada pada semua orang di planet bumi ini ketika melihat sesuatu yang menjijikkan, begini ekspresinya. Ketika seseorang marah, ya ekspresinya seperti ini, mulutnya seperti ini. Kalau dia belum berkesempatan untuk teriak atau mengeluarkan kata-kata, nah mulutnya seperti ini, matanya, pupilnya sedikit membesar, dan dahinya seperti ini. Ya. Ketika orang sedih, ya matanya seperti ini, dahinya seperti ini, bibirnya juga begini. Ya. Sebentar ya, saya ada suara mengganggu, saya tenangkan dulu. Oke ya, jadi sedih itu seperti ini. Terus senang pun begitu ya, terlihat seperti ini. Takut seperti ini matanya. Surprise itu terkejut seperti ini. Dan konten ini agak sulit saya Indonesiakan, tapi ini perasaan senang yang muncul pada orang yang merasa berhasil merendahkan orang lain. Dia lagi sombong, terus dia berbarengan dengan sombongnya itu muncul rasa senang. Nah, itu senang yang agak mengejek orang lain, itu namanya contempt. Ya, kurang lebihnya begini. Ya. Nah, ini sudah diamati di macam-macam tempat. Pertanyaannya sekarang, manakah emosi yang negatif? Beberapa ya, ini negatif ya, anger negatif ya, sadness kesedihan negatif ya, ini negatif ya, ini tergantung ya, ini negatif ya, ini positif ya. Jadi kalau hari ini kita mau bicarakan emosi positif dan negatif, kita harus menerima kenyataan bahwa yang namanya manusia itu lebih banyak dialiri emosi negatif. Lebih banyak. Ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa dalam sehari manusia itu dialiri 12.000 sampai 60.000 pikiran, perasaan, emosi. Saya yakin lebih banyak kok yang berhasil mereka observasi atau amati itu sejumlah ini. Tapi menurut saya jauh lebih banyak. Dan di antara jumlah yang banyak ini mayoritas negatif. Jadi bisa dimengerti sekarang kenapa manusia itu hidupnya susah. Karena dia punya emosi. Dan emosi itu mayoritas negatif. Kita harus menerima kenyataan itu. Sekarang, di antara emosi yang negatif itu, manakah emosi yang merusak sekali? Bisa merusak badan kita, bisa merusak ketenangan hidup kita. Yang paling merusak itu anger. Dan yang kedua itu rasa takut. Efek dari anger ini ya bisa sedih. Jadi anger, sadness, marah, sedih, takut itu emosi paling merusak. Orang-orang biologi mengatakan begitu,
Orang-orang psikologi mengatakan begitu, orang-orang filsafat mengatakan begitu juga, tokoh-tokoh spiritual juga mengatakan begitu. Nah, yang paling membakar kita dari dalam itu anger. Sehingga anger itu kadang-kadang disimbolkan, marah ini disimbolkan dengan api yang menyala di dalam. Padamkan marahmu. Kita mendengar ucapan itu ya. Padamkan marahmu. Berarti marah dianggap sama dengan api. Api itu kalau membakar ya bisa gosong. Bisa hancur semuanya. Ya. Nah, karena itu emosi marah ini perlu benar-benar kita tahu cara mengatasinya. Ya. Efeknya ya bisa sedih memang. Yang kedua takut. Takut ini juga menggerogoti kita dari dalam. Hidup kita menjadi gak tenang, tidur terganggu, badan jadi rusak juga. Nah yang lain itu emosi-emosi yang meletup tapi gak begitu merusak. Ya. Sekarang, bagaimana emosi-emosi itu bisa muncul? Kalau kita bertanya pada teman-teman dari biologi atau kedokteran atau ilmu yang sekarang ini lagi cukup ngetren namanya neuroscience, mereka akan mengatakan bahwa orang itu teraliri cukup dominan oleh cairan-cairan kimia yang disemburkan oleh amigdalanya. Amigdala itu pusat emosi dalam otak manusia. Ya, ini bedanya saya dengan teman dari biologi dan kedokteran. Mereka itu seringkali menjelaskan perilaku manusia menggunakan badan. Lebih khusus lagi menggunakan otak. Jadi ketika kita bilang marah, takut, mereka akan bicara tentang apa yang terjadi di otak. Dan itu sah-sah saja. Karena ada buktinya juga. Bahwa otak manusia itu kan terbagi 3. Ini otak reptil. Ini otak emosi atau mamalia. Dan yang depan ini otak manusia atau neokorteks. Kok disebut otak reptil? Ya bentuknya mirip sekali dengan otak reptil. Kalau kita buka otaknya kadal, otaknya apa itu macam-macam binatang melata itu ya mirip sekali dengan bagian ini otak kita. Nah kemudian manusia itu berevolusi. Muncul otak yang isinya emosi. Lalu manusia itu berevolusi lagi, muncul bagian otak depan ini yang disebut neokorteks. Ini bagian otak yang membuat kita mikir, mengambil keputusan, menimbang-nimbang, merenung-renung. Itu bagian otak ini yang kerja. Tapi kalau bagian tengah otak ini sedang mengambil alih, ya otak depannya kalah. Otak ini kerjanya sangat cepat, membakar. Ya. Itu sebabnya orang yang sudah terlanjur tersulut emosinya itu mengganda begitu cepatnya, sampai sudah nggak bisa berpikir rasional lagi. Coba Anda hadir dalam suatu demonstrasi besar, di mana di situ emosi massa itu disulut, Anda kehilangan kemampuan berpikir kritis kok. Karena amigdala Anda sedang bekerja sedemikian rupa sampai otak depannya itu kurang berfungsi bagus. Ya. Begitulah manusia, dia punya otak yang isinya aliran emosi, dia juga punya otak yang isinya aliran pikiran-pikiran masuk akal, rasional, dan lain sebagainya. Ya. Nah itu kata teman-teman dari biologi dan kedokteran. Nggak apa-apa, itu ada kebenarannya juga di situ. Nah, kalau kita lihat, ternyata emosi-emosi yang merusak itu, marah, takut tadi, itu ternyata membuat kita merusak badan kita sendiri. Ketika kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, otak kemudian membaca itu, dan terbentuk suatu jalinan informasi dari hipotalamus, kemudian mengirim pesan ke kelenjar berikutnya, pituitary. Mengirimkan informasi lagi ke kelenjar
adrenal kita di atas ginjal itu, dari situ dikeluarkan yang namanya hormon stres. Hormon stres itu namanya kortisol. Ini kalau sudah keluar, itu agak lama hilangnya. Dan begitu dia keluar, kita akan kena dampaknya. Amigdalanya tadi itu bekerja dan kemudian mempengaruhi bagian ini, gudang memori kita yang namanya hipokampus. Akibatnya orang yang berlama-lama dengan emosi negatif menjadi stres, menjadi depresi, lalu daya memorinya berkurang, rusak. Semakin stres, semakin berkurang daya memorinya, lebih stres lagi, semakin kacau rasanya. Nah, hormon itu kan cairan kimia yang disemburkan ke darah. Dan ini salah satu racun di badan kita. Dengan kata lain, kalau kita pakai cara berpikir biologis, kalau kita nggak tahu cara merawat emosi kita sebenarnya sedang merusak badan kita, bukan hanya mental kita. Kita menyemburkan racun di aliran di darah yang sedang mengalir itu. Otak kita pun mengalami penyusutan, ukuran, memori menjadi rusak seperti itu. Nah, itu dampak dari emosi ke badan. Nah, tapi di sini saya akan bicara dari perspektif psikologis. Kenapa kita emosi? Kenapa emosi ini yang keluar? Kenapa saya takut pada saat orang lain nggak takut? Kenapa saya marah pada saat orang lain nggak marah? Apa yang terjadi pada saya? Nah, itu menurut saya bukan di otak. Otak hanya menunjukkan. Tapi itu terjadi dalam dunia batin kita. Apa yang terjadi dalam dunia batin terlihat di otak. Itu cara berpikir saya, ya. Kalau teman-teman dari kedokteran lain, ada apa dengan otaknya? Kalau saya enggak, ada apa dengan dunia batinnya? Gitu ya. Mungkin kapan-kapan ngomong dengan orang-orang dari kedokteran, ngomonginnya itu otak melulu. Ya enggak apa-apa. Itu cara berpikir mereka. Bagi saya batin tercermin di otak, gitu ya. Nah, kita bicarakan sisi psikologis itu. Saya sedikit sharing pengalaman dari proses relaksasi yang saya lakukan pada orang. Saya merilekskan seseorang. Lalu ketika dia sudah rileks, saya lalu berpikir, oke, saya mau meminta dia membayangkan sedang berada di pantai. Karena pantai itu tempat yang menyenangkan, menyejukkan, emosi positif keluar di situ. Itu pikiran saya. Tapi ketika saya kemudian mengatakan bayangkan suasana pantai, air matanya keluar. Dia bahkan terisak-isak. Nah, berarti memori pantai, gambaran tentang pantai, memunculkan emosi sedih di dia. Kita tinggal lanjutkan saja, pasti sesuatu menyedihkan terjadi di pantai. Sampai pantai menimbulkan emosi sedih. Itu versi dia. Sementara saya, pantai itu menyenangkan, asik di situ. Bisa nongkrong, tertawa-tertawa. Contoh lain lagi. Ada seseorang yang datang ke saya. Dia belajar hipnosis. Lalu dia bertanya, Pak, saya kok hipnosis dia, terus kemudian saya minta dia bayangkan lagi main di ayunan, kok malah nangis ya Pak ya? Saya bilang, kamu jangan pakai standar emosimu pada orang lain. Kalau kamu lagi senang main di ayunan, ayunan buat kamu tertawa tertiwi, ya belum tentu orang lain seperti itu. Tergantung pada pengalamannya. Bisa jadi dia punya pengalaman menyedihkan yang terkait dengan ayunan itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini saya mau mengatakan bahwa ternyata senangnya kita, sedihnya kita, tertawanya kita itu nyambung-nyambungnya ke pengalaman pribadi kita juga. Yang ada di dalam diri kita masing-masing. Otak kita itu hanya menunjukkan saja. Nah, saya cerita lagi satu pengalaman.
Suatu saat saya sedang bepergian dengan kereta. Saya sedang asik membaca buku. Saya buka halaman demi halaman, asik sekali mengikuti isi buku ini, tapi tiba-tiba emosi campur aduk keluar di dalam diri saya. Lalu saya lihat buku itu, apa hubungannya buku ini dengan emosi yang keluar? Lalu saya tutup buku itu. Saya melihat ke kiri. Ini penyebabnya. Ternyata ketika saya baca buku, kereta itu melintas melewati pelelangan ikan. Aroma ikan yang dijual di situ mampir ke hidung saya. Hidung saya kemudian terhubung dengan gudang memori saya. Gudang memori saya memunculkan emosi tentang suasana pinggir pantai yang ramai berjualan ikan. Dan itu memang masa kecil saya dulu. Saya itu sekitar 8 tahun hidup di pinggir pantai. Banyak sekali suka duka yang terkait dengan, banyak sekali memori yang muncul ketika mencium atau melihat ikan itu. Ada memori sakitnya, ada memori senangnya, ada memori macam-macam. Nah, campur aduk emosi yang keluar itu ternyata difasilitasi atau dijembatani oleh bau ikan di pelelangan tempat kereta itu sedang melaju. Yang mau saya katakan, ketika kita mengalami sesuatu dengan panca indera kita, ada bagian dari dunia batin kita yang bisa dirangsang loh. Kita lagi tertawa-tertawa, lalu kita melihat orang yang kita nggak sukai, udah berubah suasana kita. Emosi tertentu muncul. Begitupun sebaliknya kita melihat orang yang kita senangi, emosi tertentu muncul. Nah, jadi ada hubungan antara panca indera ini dengan gudang memori saya. Ya, ini panca inderanya. Di sini ada gudang memorinya. Gudang memori, panca indera berhubungan dengan gudang memori mengalirkan emosi-emosi yang terlihat di otak. Nah, sesederhana itu ya. Panca indera memberi informasi terhubung dengan gudang memori kemudian mempengaruhi emosi-emosi yang keluar yang terlihat di otak. Itu aja sih definisi paling bagusnya. Bagaimana kalau kita nggak membuka mata tapi kita tertidur dan kita diganggu emosi-emosi dari dalam seperti mimpi buruk? Bisa saja. Berarti itu sudah merupakan aktivitas dari gudang memori kita yang terlanjur merekam. Nah, ketika kita tidur, badan kita istirahat, tapi gudang memori kita itu nggak pernah istirahat loh. Dia hanya bisa tenang, terus aktif lagi, tenang, aktif lagi. Kalau dia benar-benar tenang, kita pasti menyebutnya tidur nyenyak sekali. Tapi mayoritas manusia itu nggak tidur nyenyak di malam hari. Ya. Kadang mereka gerak, kadang mereka bersuara sendiri, kadang di tengah tidurnya nafasnya jadi pendek. Itu semua menunjukkan ada aktivitas emosi di dalam meskipun kita tidur. Kalau kita kemudian bangun dan menceritakan mimpi-mimpi kita, bagi orang yang paham arti mimpi, dia akan tahu kok. Dalam setiap cerita mimpi itu ada aliran emosi. Bahkan di zaman dulu sekali, tokoh-tokoh psikologi besar di barat itu butuh mimpi untuk cari tahu emosi yang ketahan ini apa. Jadi dulu ada tafsir mimpi, ada analisis mimpi. Itu semua di zaman dulu, bahkan saya masih pakai sampai sekarang, kadang-kadang itu membantu untuk tahu emosi yang merusak dia dari dalam apa. Jadi emosi itu hidup di dalam diri kita, dia terus mengalir, kadang alirannya banter, kadang kecil-kecil, kadang banter lagi. Ya. Apakah kita menyadari itu persoalan lain. Jadi emosi adalah pengalaman-pengalaman kita diisi, dibombardir dengan macam-macam peristiwa, dia tersimpan di gudang memori, ada gudang memori paling besar, dari situ kemudian mengalir yang namanya emosi-emosi itu. Ya. Berbarengan dengan pikiran-pikiran, berbarengan dengan perasaan-perasaan kita.
Hidup kita itu saja kok. Itulah kutukan kita sebagai manusia. Punya emosi yang bisa membahagiakan, tapi juga punya emosi yang buat kita bisa menderita. Itu kutukan kita. Coba perhatikan binatang. Burung-burung yang terbang itu. Terbang ke sana kemari memakai insting-insting saja. Ular, saya perhatikan kemarin di belakang rumah saya ada ular lewat. Saya perhatikan lekukan-lekukannya itu, dia manjat di tanaman menjalar. Rupanya dia sedang mencari makan. Dia mengalir begitu saja, hanya didorong oleh insting-insting. Beda sama kita. Kita punya emosi, perasaan, pikiran. Itu bisa kita manfaatkan dan membahagiakan, tapi juga bisa membuat kita menderita. Banyak orang yang kita sebut bahagia, ya emosi positif mancar. Banyak orang yang kita sebut susah, ya emosi juga yang buat dia susah. Gitu ya. Tergantung apa aliran emosi itu, positif dan negatif. Gudang memori kita. Kalau gudang memori kita isinya peristiwa-peristiwa yang banyak sekali suramnya, ya kemungkinan emosi-emosi negatif keluar. Ketika emosi-emosi negatif itu keluar, apakah itu masalah? Enggak juga. Saya pribadi penuh dengan peristiwa buruk di masa kecilku, masa pertumbuhanku, banyak sekali. Di masa-masa tertentu, pengalaman-pengalaman itu mengganggu, tapi saya pelan-pelan belajar bagaimana cara menghandle-nya. Ya saya baik-baik saja, gak ada masalah. Jadi ketika saya mengingat peristiwa di masa lalu yang menyakitkan, ya cuma ingatan doang. Enggak ada daya destruktif, daya merusaknya enggak ada. Dia cuma lewat-lewat begitu saja. Tapi bagi orang yang belum menyelesaikan masalahnya, itu akan diganggu, ya. Jadi kita punya pengalaman-pengalaman hidup kita yang bisa negatif, bisa positif, dan itu mempengaruhi. Dan sekarang kita lebih tajam ke gudang memori. Kita lebih tajam lagi ke emosi negatif dalam gudang memori itu. Karena itulah yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Nah, saya pinjamkan teori besar dalam psikologi tentang dunia ketidaksadaran. Ketika kita ngobrol seperti ini, ya, saya pun begitu mikirin kata-kata yang akan saya keluarkan, terus perasaan-perasaan saya tentang kata-kata yang saya keluarkan, yaitu aktivitas sadar saya. Itu aktivitas sadar saya. Dan itu hanya berapa persen saja kok, sekitar 10 sampai 15% saja menurut tokoh psikologi. Ya. Di bawahnya ada wilayah lain yang namanya bawah sadar. Bawah sadar ini isinya apa? Informasi yang gampang saya panggil. Kata-kata ini kan gampang saya panggil. Mbak Putri gampang saya panggil karena dia masih tersimpan di bawah sadar saya. Semua kata-kata yang gampang kita panggil itu adanya di wilayah bawah sadar. Jadi kata kuncinya informasi atau memori yang gampang dipanggil. Ada wilayah lain lagi yang paling luas, namanya wilayah tidak sadar. Di sini tersimpan semua memori-memori yang sudah kita nggak ingat lagi, tapi dia ada. Kalau saya perhatikan manusia dalam perjalanan hidupnya, di 3 tahun awal itu biasanya dia nggak ingat apa-apa kok. Anak kecil yang 2 tahun diajak jalan-jalan kemana, piknik, tertawa-tertawa, loncat-loncat di suatu taman. Setelah usianya 8 tahun coba tanyakan, ingat nggak ini? Enggak. Tapi peristiwa itu tersimpan di ketidaksadarannya. Nah, beberapa peristiwa negatif tersimpan di sini. Saya ingat misalnya, ya, sempat terlupakan. Ya.
Waktu SD itu kan saya hidup di masa pendidikan itu memakai kekerasan. Jadi kalau ada siswa yang nggak memperhatikan, guru itu kadang-kadang menggunakan cara-cara kekerasan fisik. Waktu itu pensil saya jatuh di kelas 3 SD, guru matematikanya melihat saya sedang memungut pensil itu, dipikirnya saya sedang nggak memperhatikan dan dia merasa terganggu, lalu dia mengambil sapu lidi memukulkannya di punggung saya. Ya, peristiwa itu membuat saya ketakutan sekian tahun pada guru kan. Jadi guru itu melihat guru itu memunculkan emosi nggak bagus ya, karena ada pengalaman nggak enak dengan guru. Ya. Itu salah satu contoh pengalaman saja. Ya. Dan ketika saya menyadari, oh pengalaman ini yang membuat saya ketika ketemu guru itu ada rasa kurang respect, ada rasa nggak nyaman, ada rasa macam-macam. Ya. Nah, karena saya punya pengalaman nggak bagus. Nah, ini yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Banyak anak-anak itu keluar dari sekolah bukannya mendapatkan memori positif, tapi mendapatkan memori negatif. Sehingga ketika mereka besar bicarakan tentang pendidikan itu nggak menarik kok. Nggak menarik pendidikan itu untuk dibicarakan bagi orang-orang yang keluar dari lembaga pendidikan dengan membawa rasa sakit. Begitupun kita yang keluar dari keluarga yang memberikan rasa sakit, obrolan tentang keluarga itu nggak menarik. Jadi kita seringkali dipengaruhi dengan sangat kuatnya oleh memori-memori yang sudah kita nggak sadari itu. Nah, bersyukurnya saya masih bisa mengingat semua pengalaman-pengalaman sakit itu, tapi sudah nggak ganggu saya. Dulu saya sangat terganggu, sekarang sudah enggak ya. Saya masih ingat siapa yang menyakiti saya, siapa yang menyemburkan kata-kata nggak enak, siapa yang pakai kekerasan fisik ke saya ingat semua itu, tapi hanya ingatan saja. Bukan ingatan yang punya kekuatan yang mengganggu saya. Nah, sekarang kalau kita punya ingatan dan ingatan itu masih mengganggu, itu disebut ingatan yang direpresi. Saya mengalami peristiwa nggak enak, lalu udah deh, aku mau lupakan, aku mau anggap ini nggak terjadi. Ya. Kalau saya ingat, nafas saya jadi nggak enak, saya mau lupakan. Nah, kita rasa-rasanya lupa, tapi ternyata kita melakukan represi. Represi itu mau membuang yang nggak bisa dibuang. Peristiwa buruk mau dibuang yang nggak bisa terbuang, dia tersimpan di wilayah ini. Dan aktivitas mereka itulah yang kemudian memunculkan emosi-emosi nggak enak dalam diri kita. Jadi emosi negatif tadi, emosi destruktif tadi, atau emosi merusak tadi, itu kalau pakai teori psikologi ada hubungannya dengan peristiwa yang kita represi. Begitu ya. Nah, begitulah kejadiannya. Kita menyimpan macam-macam hal dalam hidup kita. Beberapa peristiwa itu menyakitkan, dan peristiwa-peristiwa itulah yang kemudian menjadi makanan untuk emosi-emosi negatif kita. Persis seperti ini. Peristiwa itu hidup di dalam diri kita, dan ketika dia naik, dia menyulut munculnya emosi-emosi tertentu, marah, takut, jijik, dan lain sebagainya. Ya. Ada satu anak, dia lihat cacing langsung loncat naik ke kursi. Terus badannya digoyang-goyangin. Ya. Bilang, kamu kenapa? Saya takut ketika lihat cacing. Oke. Lalu saya relaksasi dia. Pasti dia punya pengalaman masa lalu yang terhubung dengan cacing itu lalu jijik. Jadi dia itu dibesarkan dalam model keluarga dengan hukuman zaman dulu, dikurung di kamar mandi, bisa berjam-jam kalau nakal oleh eyangnya. Jadi dia karena dianggap nakal, mungkin nggak nakal, anak-anak itu kadang-kadang main-main aja, kita aja nganggapnya nakal. Dianggap nakal, dianggap keras kepala. Oleh eyangnya dimasukkan, diseret masuk ke dalam
kamar mandi. Di kamar mandi itu kemudian dia nangis-nangis, ya nggak peduli lah eyangnya sebagai bentuk hukuman supaya kapok. Setelah beberapa jam, ketok-ketok pintu juga nggak dibukakan. Hari semakin gelap dan samar-samar dia melihat benda bergerak-gerak di lantai. Dan itu adalah cacing. Dia teriak-teriak dari dalam, gedor-gedor, nggak juga dibukakan. Sampai akhirnya eyangnya atau orang tuanya mungkin udah puas, oke, sudah terhukum nih. Nah, dia keluar dengan gemetar. Memori itu terlupakan. Kemudian dia hidup sebagai fobia. Rasa takutnya nggak masuk akal. Ya. Itu satu contoh saja, saya banyak sekali contoh menemui orang dengan macam-macam fobia dan semuanya terhubung dengan masa lalunya. Yang menjadi rasa takut itu ini nggak sehat, rasa takut kayak gini. Begitu ya. Begitulah kalau pengalaman negatif berlarut-larut, bisa terjadi lembak ledakan emosi yang dahsyat seperti ini. Karena itu sebelum meledak nggak karu-karuan kayak gini, penting sekali menenangkan emosi. Karena kalau kita nggak bisa tenang, ya gimana kita hidup damai? Syarat untuk hidup damai apa? Ya mengenali emosi itu, nggak ada cara lain. Beberapa teman kita itu sudah meledak luar biasa, sudah begitu lama disimpan, nggak diselesaikan, ternyata dia seperti gunung api yang meledak. Kayak gini tadi nih, tapi ledakannya sudah dahsyat sekali, gunung di atasnya kemudian mendapatkan tenaga luar biasa seperti itu, jadilah mereka orang-orang yang kita temui di rumah sakit jiwa. Itu orang-orang yang tadinya kayak kita juga, tapi emosinya ketahan, entah itu marah, entah itu takut, entah itu kesedihan yang sudah menahun, nggak kunjung datang. Solusinya, ada saatnya energi tertahan itu meledak. Dan ketika ledakan itu dahsyat, sistem di dalamnya rusak berantakan. Ketika sistem sudah berantakan, itu yang kita sebut sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Nah, karena itu penting sekali emosi-emosi yang hidup ini kita manajemen supaya ngalirnya itu lancar, enggak ketahan, yang rugi kita sendiri. Nah, emosi itu makin lama makin kuat. Dia ibarat kuda liar. Kalau sudah enggak terkontrol, kalau sudah sangat liar ya kayak gini, kita yang diseret ke sana kemari oleh emosi kita sendiri. Emosi itu dapat makanan dari mana? Dari gudang memori kita. Gudang memori itu isinya apa? Memori-memori kehidupan kita. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif ya kita baik-baik saja. Tapi kalau yang negatif yang hidup, ya kita sakit-sakitan. Nah, latihan-latihan spiritual, termasuk yang saya sebarkan di acara saya itu di Elinglan Awas itu tujuannya hanya untuk melatih orang melancarkan emosinya. Jangan sampai macet, lancar ngalir gitu, enak. Ada marah keluar, ngalir. Ada cemburu keluar, ngalir. Ada kecurigaan keluar, ngalir. Semua emosi-emosi itu tetap hidup, tapi enggak nyangkut, enggak ketahan. Mengalir begitu saja. Bahkan kadang-kadang emosi itu boleh kita manfaatkan kalau kita sudah bisa menguasai emosi. Saya masih kadang-kadang pakai emosi marah. Ketika saya lihat ini kok orang nggak berubah-ubah ya. Sudah diberitahu, kayaknya nggak bisa diberitahu halus. Akhirnya saya memutuskan dengan sadar memakai emosi marahku supaya dia berubah. Nah, kalau kita marah, tapi dikendalikan marah itu penyakit. Tapi kalau kita marah, dengan sadar menggunakan marah itu dalam rangka mengubah sesuatu, itu nggak ada salahnya. Marah itu kita butuhkan juga.
Bukan berarti dibunuh marah itu. Marah itu kita butuhkan, takut itu juga kita butuh. Sering kali mendengar dari teman-teman kita yang muslim mengatakan takut akan Allah. Nah, takutnya dipelihara. Ya. Begitupun teman-teman saya dari tradisi sufi, mereka menjaga rasa takutnya itu. Jadi mereka merasa selalu diawasi oleh Tuhan. Sehingga mereka nggak berani berbohong, nggak berani menyakiti orang lain, karena selalu merasa diawasi. Ada istilahnya dalam tradisi sufi, ya, tapi saya nggak akan jelaskan itu. Nah, marah, takut semuanya normal ya, tapi kita sadar menggunakannya, itu yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa sadar menggunakannya? Jadi biarkan lewat, saya sadar dia lewat, tapi dia nggak sampai menjajah saya. Begitu saya sudah sering melatih ini, ya, saya bisa manfaatkan dia kok. Kayak orang yang menunggangi kuda. Ya. Bukan yang diseret kuda, kalau ini diseret kuda nih. Jadilah orang yang menunggangi kuda. Jadilah orang yang menunggangi emosi. Caranya gimana? Seringkali menonton emosi itu lewat, akhirnya kenal bagaimana cara menghadapinya. Ya. Nah, saya kembali ke tokoh tadi di awal yang mahir sekali mengenali emosi orang, namanya Ekman tadi. Suatu saat Ekman ini ketemu dengan Dalai Lama. Dan dia terkesan sekali puluhan tahun saya mengamati emosi orang, tapi orang yang satu ini spesial. Dia bilang orang ini emosinya lentur sekali. Jadi kalau dia nangis, karena sedih lihat orang susah, dia nangis, tapi setelah itu nggak lama kemudian dia tiba-tiba udah tertawa lagi karena ada yang buat lucu. Ya. Katakanlah, Mbak Eka lagi sedih, saya terenyuh. Sampai saya menangis, dia ikut menangis karena sedih. Tiba-tiba di sisi lain, Mbak Putri buat lelucon. Saya langsung tertawa karena lucu. Ya. Nah kebanyakan orang lagi sedih, ada yang buat lelucon, masih sedih juga, larut-larut di situ. Ya. Nah Ekman ini kemudian mikir, orang ini kok lucu ya? Ketika ada yang cerita sedih, tiba-tiba dia matanya menunjukkan kesedihan, dia ikut nangis. Tapi ada yang lucu, tiba-tiba dia ikut tertawa lagi. Ada yang say hello, dia masih bisa begini. Berarti emosi orang ini sangat lancar, sangat ngalir. Nah, dia kemudian menyebut orang ini lentur, luar biasa emosi. Sejak itu dia menghargai betul orang-orang spiritual di timur. Coba lihat diri kita masing-masing. Ketika kita lagi dihack, lagi dibajak, lagi diambil alih oleh emosi. Berapa lama kita dengan emosi itu? Berapa lama kita nongkrong dengan emosi itu? Semakin lama kita nongkrong, semakin gak sehat. Ya. Idealnya 1 hari saja cukuplah. Jangan sampai dibawa berhari-hari. Tapi kalau memang harus dibawa berhari-hari, 3 hari cukuplah. Kalau dibawa seminggu, nah itu penyakit parah. Gitu. Nah, bagaimana dia bisa seperti itu kok? Kenal betul emosinya, mengalir dengan emosinya. Karena dia bermeditasi. Artinya kita harus latihan. Tanpa latihan ya buku-buku yang kita baca tuh garing itu, gak ada gunanya. Hanya numpuk buku doang. Hanya menumpuk buku saja. Tapi kalau kita latihan, kita lihat sendiri dahsyatnya amarah yang saya tahan, cemburu yang saya tahan, dengki yang saya tahan, takut yang saya tahan, saya melatih diri menghadapi semuanya itu, pastilah kita kemudian pelan-pelan membuat semacam pelumas dalam dunia batin kita, sehingga emosi-emosi yang keluar itu pada tergelincir ketika lewat. Enggak seret, enggak ketahan. Gitu ya, butuh latihan. Di mana-mana. Mau di India, mau di Indonesia. Mengenal diri sendiri, mengenal emosi, itu butuh latihan. Kata orang Jawa itu, ngelmu iku kalakone kantilaku. Pengetahuan yang kita dapatkan itu pada akhirnya harus dibawa ke dalam latihan.
Nah, kalau dari lama bisa meditasi seperti ini, bagaimana dengan kita awam? Bisa nggak seperti itu? Bisa, bisa. Tapi harus diakui, orang-orang seperti Dalai Lama itu level meditasi di situ. Beda dengan kita yang harus bekerja untuk bayar rekening listrik, rekening apa itu air, terus macam-macam biaya kehidupan beda. Ya. Dalai Lama itu sehari bangun subuh bisa 2 sampai 3 jam diam loh. Ya. Di pagi hari itu meditasi pagi. Bagaimana dengan kita? Kita tuh tak bisa melakukannya. Karena itu penting sekali punya waktu sendiri ngamati emosi-emosi itu. Perhatikan bagaimana emosi-emosi itu bergejolak merusak hari-hari kita. Kita itu sudah terbiasa mengalihkan kok. Lakukan aktivitas mengalihkan, macam-macam cara melarikan diri dari emosi. Apa yang terjadi setelah melarikan diri? Lega. Terus emosinya kenapa? Tertanam di ketidaksadaran tadi. Hidup di situ. Dan mengganggu dari dalam. Itu sebabnya kita seringkali mengalami yang namanya mood yang gak jelas. Aku tadi tuh Hans, baik-baik saja Hans. Tapi kok duduk di sini rasanya gak enak ya. Nah, berarti sesuatu sedang keluar dari dalam diri kamu karena kamu jarang kenal emosimu. Kamu tahu-taunya rasanya nggak enak di sini. Mulailah menyalahkan setan-setan, jin-jin. Ya gimana jin nggak marah? Dikit-dikit disalahin kayak gitu. Ya. Nah, saya beri contoh saja. Ya. Ada satu tokoh Jepang yang terkenal dengan terapinya yang namanya terapi Morita. Ya. Dia banyak menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur sakit akibat emosi ketahan. Dia punya lahan luas di daerah Jepang, di Kyoto sana. Dia lalu nyeting taman itu jadi taman yang alami. Di situ dibuatin kamar-kamar. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan itu ditampung di situ. Dan selama 3 minggu itu mereka menjalani masa proses menenangkan diri. Nah, prosesnya sederhana sekali. Apa yang dilakukan di 3 hari awal sampai 4 hari awal itu, orang diminta sendiri di kamar. Nggak pakai HP, sendiri saja. Nah, di situ setan-setan dalam diri kita mulai keluar. Boleh melihat keluar kamar nggak? Boleh. Ya, ngintip-ngintip keluar, boleh. Tapi tetap di kamar. Apa yang terjadi selama di kamar? Pikiran-pikiran gentayangan. Emosi-emosi yang selama ini kita nggak tahu ketahan gentayangan. Nah, ketika emosi-emosi keluar itu kita sesak. Kita merasa nggak enak. Pengen segera kepikiran supaya pergi dari sini. Nah, bisa nggak tetap tenang selama 3 hari? Pengalamannya Morita bilang 3 hari itu sudah waktu maksimal kok emosi marah itu susut. Ya. Tapi 1 hari pertama itu meronta-ronta. Hari kedua kadang meronta, kadang ada tenangnya dikit. Hari ketiga itu sudah mulai jinak emosi marah yang kita tahan dalam hidup kita. Nah, jadi kecuali kalau sudah nggak tahan banget itu boleh ketemu Moritanya, boleh. Ya. Tapi kalau masih bisa tahan, ditahan dulu. Nah, setelah melewati masa 3 hari sudah mulai tenang, mulai melakukan aktivitas-aktivitas ringan, cuci piring, apapun deh, ya. Jalan-jalan. Kalau suka menggambar, suka nyiram tanaman, mulai menikmati aktivitas kecil. Nah, ketika menikmati aktivitas itu emosi mengganggu, jangan lari lagi. Disadari ini emosi keluar. Tapi larutkan emosi itu berbarengan dengan kegiatan yang sering dilakukan. Seperti kalau kita cuci piring di rumah itu kan pasti diganggu emosi-emosi. Nah, larutkan emosi itu dalam bilasan air.
dalam nyabunin piring, sendok, gelas, larutkan di situ. Itu menyembuhkan kok. Nah, setelah itu dalam aktivitas kita apapun, kita larutkan semua emosi di situ, alirkan bersama aktivitas kita. Nongkrong dengan seseorang, nikmati nongkrongnya, emosi dibiarkan larut di situ. Tapi kita sadar, ya, ketika emosi yang datang muncul, kita sadar ini emosi datang, saya larutkan dalam aktivitasku. Nah, nanti kita bisa melakukan aktivitas seharian dengan normal lagi. Emosi datang lewat pergi, datang lewat pergi. Sesederhana itu kok ajaran di timur sini ya. Begitu Bapak Ibu teman-teman semua, pengantar dari saya bahwa emosi itu hidup dalam diri kita bareng dengan kita, silakan diterima, dilihat-lihat. Kalau dia mengganggu, dilihat-lihat juga. Kalau berani, dipeluk sekalian. Ya. Anak yang rewel itu semakin kita omeli, semakin rewel kok. Tapi kalau kita peluk, pelan-pelan dia diam. Emosi pun seperti itu. Dipeluk saja, didekap, nanti jenak sendiri kok ya. Nah, kalau emosi itu sudah tenang, ya meditasinya jadi asik. Kalau meditasinya asik, makin dekat ya kan namanya pencerahan, kedamaian. Sesederhana itu. Ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Putri. Terima kasih banyak Pak Hans. Luar biasa dibahas. Dari awal sekali kita diajak memahami emosi. Saya menanyakan dulu ke teman-teman apakah ada yang sudah siap dengan pertanyaan. Kalau belum, saya memulai dulu supaya panas dulu mesinnya. Pertanyaan saya Pak Hans yang pertama. Ya. Katanya ada sifat-sifat yang dibawa dari lahir, misalnya. Ada yang bawaannya senang terus, ada yang bawaannya gampang sekali nangis, atau ada yang bawaannya apa-apa takut gitu. Dan itu mungkin terlihat dari bayi yang ramah terus, atau yang sedih terus, atau yang apa. Apakah itu memang secara teori ada? Karena kan tadi kalau bahasan Pak Hans adalah tergantung memori-memori atau pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang kalau misalnya sifat yang itu terbawa dari kecil sudah terlihat dan terbawa terus, apakah memang memungkinkan? Itu yang pertama. Yang kedua, overthinking, Pak Hans. Banyak sekarang ini dalam apalagi sejak pandemi, banyak sekali orang overthinking. Semua dipikirin yang belum tentu terjadi, dipikirin gimana kalau terjadi, sehingga malah menambah stres atau menambah ketakutan. Ini apakah bentuk emosi juga ataukah akibat dari situasi yang sehingga menjadi emosi? Overthinking ini posisinya di mana, Pak Hans? Oke. Silakan, Pak Hans. Terima kasih banyak. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita melihat di bangsal anak itu memang mereka datang dengan kondisi yang berbeda-beda emosinya. Ya. Nah, mereka memang punya badan, dan di dalam badan itu kalau kita bedah akan ketemu yang namanya DNA. Nah, DNA itu yang disebut sebagai pewaris sifat-sifat dari generasi yang kita pinjam badannya ini. Ya, ini badan saya pinjam dari mama papaku kok. Berarti sifat-sifat ketakutan-ketakutan mereka dalam hidup yang dipinjam dari eyangku, dipinjam lagi dari eyang buyutku, itu ngalir di situ. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari perspektif psikologi, memang ada memori bawaan. Ya. Psikologi kami menyebutnya arketipe, itu di bawah. Ya. Kita ambil dari leluhur kita, terwariskan. Tapi orang-orang biologi mengatakan itu DNA. Coba lihat orang Indonesia, maaf sekali, ini pada minder orang Indonesia ini ketika ketemu bule-bule. Kenapa? Karena 350 tahun dijajah itu bukan waktu singkat loh Mbak Putri. Apakah saya terputus atau Mbak Putri yang ini ya? Yang frozen? Enggak, saya masih dengar Pak Hans. Oke, baik. 350 tahun itu berapa generasi katakanlah? Satu orang dapat jatah hidup 60 tahun. Ya hampir 6 generasi. Itu bawa ketakutan. Ya.
ditindas seperti itu. Ini yang kemudian membuat kita itu kemudian mengagung-agungkan bule, mengagung-agungkan orang barat. Karena tanpa sadar, DNA kita itu menyimpan memori mereka lebih dari kita. Mereka unggul dari kita. Nah, seperti itu. Ini sedang ada penelitian di Belanda, bagus sekali. Sudah ada dikeluarkan hasilnya, tapi masih kita tunggu hasil lebih bagus lagi. Ada satu wilayah di Belanda yang rapat dengan Jerman. Di situ dulu ada orang yang terkurung karena nggak bisa kemasukan makanan, karena di embargo wilayah itu oleh pasukan Jerman. Nah, orang-orang Belanda yang hidup di situ tuh menderita berminggu-minggu nggak makan sampai ketika ditemukan sudah seperti kurus gitu. Nah, rupanya diteliti kemudian anak-anak yang lahir dari orang-orang yang selamat ini, Mbak Putri, itu bawa ketakutan besar sekali, ya, gampang panikan. Semua anak-anak dari orang-orang yang lolos di situ. Artinya ketakutan psikis kita itu terekam oleh sel-sel kita, direkam oleh DNA yang kita turunkan suatu saat. Nah, karena itu kalau mau perbaiki generasi, ya kita harus buat diri kita pede sekarang. Kita harus menciptakan generasi yang tenang. Sudah, anak-anak besok itu nggak kerja keras kok. Mereka lebih mudah untuk tenang, karena kita sedang berjuang mati-matian untuk menenangkan diri. Jadi itu bisa diwariskan, ya. Istilahnya itu genetis. Ada yang genetis diwariskan, ada yang kita pungut dalam kehidupan ini. Begitu untuk yang pertama. Yang kedua, overthinking. Over, berlebihan, thinking berlebihan. Semuanya bermula dari pikiran biasa saja. Tapi karena dia nggak bisa menghandle pikirannya itu, pikirannya kemudian bercabang ke sana kemari. Seperti pohon. Karena dia nggak bisa handle juga pikiran yang bercabang itu, muncul makin banyak ranting-ranting. Karena dia nggak bisa handle ranting-ranting itu, jadinya rimbun sekali. Suasana di bawah pohon yang rimbun kan gelap. Nah, yang mau saya katakan, pikiran itu sama perasaan itu, emosi itu satu paket semestinya. Ya. Saya memikirkan orang yang saya sukai, ya ada rasa senang di situ. Ada emosi tertentu yang keluar. Ada perasaan tertentu yang keluar. Itu satu paket pikiran, perasaan, emosi. Ya. Sekarang, overthinking. Overthinking itu terjadi ketika ada pikiran lewat, kita nggak sadar pikiran itu menggandakan dirinya sendiri. Kita juga nggak sadar dia terus menggandakan dirinya sendiri. Saya misalnya nggak suka dengan seseorang, ya. Terus dia tersenyum ke saya, nah muncul pikiran, ngajak aku ya. Itu kan, kalau saya nggak sadar, pikiran ini bercabang dengan cepatnya loh. Kamu ngajak aku depan banyak orang. Kamu pasti kamu itu nanti jadi pohon rimbun itu. Nah, semakin dia rimbun, semakin overthinking namanya. Karena itu segera dipangkas sebelum dia menjadi rimbun sekali. Kalau udah rimbun sekali, gelap sekali hidup ini, ya. Begitu, Pak Putri. Apakah itu menjawab? Ya. Menjawab, Pak. Menjawab. Saya kecat dulu, Pak, ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Susi. Selamat sore, Pak Hans. Mau tanya, rasa bingung, marah, kesal, sakit hati, apakah harus kita redam dengan bersikap dan berpikir datar saja? Terima kasih. Berpikir datar. Tidak. Kita menerima hidup apa adanya. Bahwa ada orang omongannya nggak bagus, kita terima itu omongan nggak bagus. Bahwa kemudian dampaknya menyakitkan saya terima, saya tersakiti oleh omongan itu. Ini yang disebut sebagai penerimaan yang menyehatkan. Tapi kalau saya tolak, kenapa kamu begitukan aku nggak terima, justru pikiran yang overthinking itu akan menggandakan dirinya dengan cepat. Itu sebabnya istilah penerimaan diri itu penting sekali. Kalau kita menolak sesuatu, penolakan itu kemudian dimanfaatkan oleh pikiran kita untuk bermain-main dan menggandakan dirinya. Begitu,
Jadi bukan berarti kita datar-datar saja. Ya datar-datar itu biasanya orang apatis. Sudah, pusing amat dah. Tapi dia semestinya diganggu dari dalam. Tapi kalau saya lihat ini omongan orang ini kok nyakitin, saya tersakiti, saya sadar saya tersakiti, saya sadar saya tersulut dari dalam, saya sadar emosi ini, dan saya tahu cara menghandlenya, saya baik-baik saja. Ya. Kalau ada orang tertawa, mukanya datar. Ada yang nangis, mukanya datar. Wah, ini dicurigai nih, ada masalah psikis yang serius nanti ya. Begitu. Baik, Mbak Susi, apakah cukup atau ada pertanyaan lebih lanjut? Saya masuk ke pertanyaan kedua dulu ya, Mbak Susi. Dari Mbak Enda Saragi. Pak, kebanyakan orang yang menguasai marah dan hidup dalam mungkin kekecewaan yang berlarut sehingga menjadi karakternya. Bagaimana cara kita membuat dia mau dengan ikhlas belajar hidup dengan emosinya sehingga belajar bagaimana mengelolanya. Sebagian besar mereka akan defensif jika dikasih tahu. Defensif minggu ketiga ya Pak ya? Iya, defensif ya. Betul. Ini pentingnya sedikit celah kesadaran diri untuk perubahan. Ya. Kadang-kadang kita tuh berpikir mau membantu orang lain berubah, niat itu bagus. Tapi kalau orangnya sendiri nggak memberi celah untuk mau mengubah dirinya, tinggalkan saja. Ada seorang suami yang diantar oleh istrinya. Istrinya sudah nggak tahan karena selama bertahun-tahun rumah tangga mereka itu penuh dengan kekerasan. Tapi saya salut, istrinya ini tahan ya. Dia selalu berusaha memperbaiki kondisi karena memikirkan anak-anak. Salut saya sama kebertahanannya itu. Nah, terus suatu saat karena dia sudah nggak tahan, dia udah cerai. Saya sudah berusaha maksimal saya sebagai manusia, saya sudah memutuskan sudah akhiri saja. Nah, di situ kemudian suaminya berpikir, oke deh jangan diakhiri. Istrinya kemudian memberi syarat, ya sudah kamu harus berubah. Kasihan anak-anak kalau melihat terus seperti itu. Nah, akhirnya disepakati dia mau mengikuti saran istrinya. Datanglah dia ke saya. Saya bilang, kamu ke sini karena kamu terdorong untuk memperbaiki rumah tanggamu atau karena istrimu? Ya, karena istri. Nah, orang seperti ini nggak bisa berubah. Kalau tahu dia berubah itu akan bertahan sekian lama kok. Tapi kalau dia sudah mau berpikir, aduh, kasihan istri saya ini. Saya juga nggak bisa menghandle kenapa saya jadi begini. Ada nggak bisa bantu saya? Nah, orang seperti ini lebih cepat berubah. Ya. Karena ada sedikit celah dari dia sendiri untuk sadar diri. Jadi benar anggapan atau pandangan atau pemikiran bahwa kita nggak bisa mengubah orang sebelum orang itu punya niat untuk berubah. Ya. Banyak sekali kasus seperti itu, sehingga ketika sekarang saya dapat orang yang datang konsultasi, saya nggak mau buang-buang waktu lagi. Nggak mau. Pertanyaan saya paling awal, kamu kesini karena kamu atau disuruh mama papamu? Disuruh mama papa, ya sudah. Nanti kalau kamu udah pengen kesini sendiri, kabari aja. Rumahku nggak pindah kok. Gitu ya. Oke. Mbak Enda, nanti minggu ketiga kita ada topik tentang mekanisme defensif diri bersama Pak Hans juga. Saya ke Ibu Mbak Liani, silakan dibuka mic-nya langsung bicara, Mbak. Terima kasih. Mendengarkan itu mengikuti penjelasan Pak Hans itu saya jadi nyaris lupa pertanyaan saya tadi apa. Sekarang sedikit ingat sih. Ya, yang saya mau tanyakan, saya kehilangan suami bulan Mei. Dan itu rupanya masih banyak sekali dampak yang ada pada saya. Saya mencoba berbagai macam hal, larut, membiarkan diri untuk sampai tahap mana saya bisa paling terpuruk,
Misal tidak kemana-mana, keluar rumah, tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari, nah seperti itu. Nangis terus ya nangis. Lalu sampai ke tahap saya pikir saya melakukan pelarian seperti dulu. Itu self defense saya adalah mencari sesuatu yang lain untuk sebagai pelarian. Nah, kalau dulu pelarian saya itu banyak berkegiatan karena masih muda, tidak pandemi, masih kuliah, banyak kawan. Nah, sekarang ini dengan situasi seperti ini, pelarian saya adalah ke games. Saya games, dari games yang macam-macam, yang masak-masak sambil main game, sambil nangis. Terakhir atau sekarang ini yang jadi pelarian saya games mewarnai. Ini dari mewarnai yang di buku, saya mewarnai, itu lebih sulit. Nah, buku jadi basah semua, lama-lama kertas hancur. Lalu saya mewarnai di sini, di handphone. Ini sampai sekarang sudah berapa bulan saya tekunin. Sambil nangis lah, sambil berpikir lah, sambil merasa lah. Gitu. Tapi rasanya tidak terlalu banyak berbeda. Ya sedikit-sedikit saya mulai berani untuk keluar dari rumah. Bertemu dengan kawan baru. Tapi rasanya bahkan baik kawan lama, kawan suami, ataupun kawan baru semuanya mengingatkan ke almarhum ya. Saya sudah pindah tempat tinggal, tetap juga mengingatkan pada almarhum. Andai kata masih ada, andai kata bahkan masak nasi, saya sulit sekali untuk masak nasi karena biasa almarhum yang masak nasi. Ngelihat biskuit waktu pergi ikut bazar di mall, saya ngelihat kawan sesama penjual itu punya biskuit yang sama yang dimakan oleh almarhum, tiba-tiba saya bisa nangis senggukan sendiri. Untung mereka paham, untung kawan-kawan yang di situ paham. Jadi rasanya kadang-kadang saya merasa saya sinting, tapi enggak juga. Itu saya hanya romanticizing kalau saya bilang saya sinting. Enggak, saya tahu saya enggak sinting. Tidur sudah bisa sih, sudah bisa tidur. Tadinya kan tidak bisa tidur sampai almarhum tuh hari ke-91. Hari 91 saya baru mulai bisa tidur, bisa lebih panjang daripada setengah jam. Tadinya setengah jam aja maksimal dalam 24 jam itu. Dan coba obat tidur. Ada 2 macam obat tidur yang saya coba. Akhirnya 3. Yang terakhir setelah saya pindah, almarhum 100 hari, saya makan kemiri. Karena dulu saya pernah terbantu kesulitan tidur dengan makan kemiri yang saya bakar. 1, 2, 3 butir. Lalu buat tidurnya saya udah nggak pakai lagi. Sekarang sudah bisa tidur dengan lebih mudah. Kadang-kadang masih seminggu sekali, 2 minggu sekali itu masih tengah tidur kesulitan untuk tidur kembali, bangun atau mimpi macam-macam dan terbangun dalam kondisi menangis. Lalu lupa mimpinya, hanya sisa emosinya saja. Dan kalau saya perhatikan lebih jauh ke masa kecil, memang dominan emosi yang ada pada saya adalah emosi sedih, marah yang tidak boleh marah karena kita punya budaya di mana kamu tidak boleh marah, anak kecil tidak boleh marah. Semakin kita marah, semakin kita punya alasan untuk dimarahi. Ya, cukup banyak abusif sih dalam masa kecil saya. Verbal, fisikal, mental. Nah, saya kembali diingatkan oleh Bapak tadi dengan meditasi. Saya sudah lama memang tidak meditasi. Sebenarnya kenapa sekarang setelah saya pindah lebih tenang, lebih nyaman tempatnya, kenapa tidak meditasi? Karena masih takut sebenarnya. Saya takut mengamati emosi.
takut menghadapi ya Pak. Mungkin ya. Lalu kemarin saya berusaha keluar bertemu dengan kawan-kawan yang dulu terlibat membantu dan membicarakan ketika almarhum sedang sakit. Tadinya saya memutuskan nggak akan pergi karena rasanya nggak kuat ketemu mereka. Terus saya pikir kok konyol ya, kalau dipikir secara logis kok konyol ya saya bicara sama anak saya. Ya, anak saya bilang ya memang konyol itu, dia bilang gitu. Dan ya nggak apa-apa lah keluar, tapi terserah mama, dia bilang gitu kan. Lalu saya pikir-pikir lagi, dirasa-rasa lagi, sudahlah, aku harus coba. Terlalu konyol kalau saya tidak coba gitu. Kalau ternyata saya ketemu mereka dan nggak bisa waras, nggak bisa bersikap dengan waras, ya habis itu saya pulang aja udah, nggak usah nunggu lama-lama di situ gitu. Tapi kalau saya masih bisa waras atau bisa alert, ngikutin flow-nya mereka, saya akan stay, saya pikir gitu. Dan ternyata saya bisa stay di sana sampai pertemuan mereka selesai. Memang ada gejolak di dalam hati. Tapi ya sudah ya udah itu biar di dalam hati. Yang di luar ya yang saya bisa pakai, bicara pakai ini. Itu apa ya? Apakah wajar ataukah itu memang self defense mechanism saya? Tapi saya masih tidak kuat untuk ketemu dengan kawan-kawan yang related dekat dengan almarhum itu. Jadi what should I do, harus bagaimana ya Pak? Oke, jadi pertanyaannya harus bagaimana ya Mbak Liani ya? Iya Ibu. Pak Hans. Pak Hans, signalnya terganggu ya? Iya, Mbak Put. Ya, Pak Hans kayaknya terganggu signalnya ya? Atau saya yang signalnya terganggu? Ren, gimana Ren? Siapa yang... Sepertinya Pak Hans. Kita tunggu aja sebentar ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Pak Hans signalnya sedang terganggu. Wah, keluar malah. Oke, kita tunggu sebentar sampai Pak Hans kembali ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat atau nanti angkat tangan. Minggu ketiga kita akan membahas tentang mekanisme defensif diri masih terkait dengan emosi. Yang minggu depan kita membahas tentang mengurai kecemasan. Jadi ini adalah suatu rangkaian tentang emosi menjadi kecemasan, kemudian menjadi mekanisme defensif diri. Kita akan kupas semua bersama Pak Hans. Kemudian di bulan ketiga, bukan minggu ketiga, di bulan ketiga. Di bulan kedua tentang mengurai kecemasan. Setiap minggu ketiga dari setiap bulan kita ada kajian spiritualnya dengan topik yang sama. Jadi teman-teman yang merasa perlu dengar atau pengen tahu, silakan bergabung kembali bersama Pak Mana. Kalau yang ingin mendengar kajian spiritualnya, silakan bergabung di minggu ketiga. Minggu pertama tentang kajian praktek teori psikolog, kemudian minggu kedua tentang praktek bersama, minggu ketiga tentang kajian spiritual. Pak Hans belum masuk nih. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu ya. Karena kalau urusan signal, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Belum masuk ke ini.
Sudah masuk Pak Hans. Ya, maaf sekali Mbak Putri tadi. Ya, Signal sangat buruk ya. Ya, tadi saya sudah mendengar cerita Bu Liani ya. Tapi kalau bisa dilanjutkan pas pertanyaannya tadi itu putus di situ Bu Liani. Jadi pas mengajukan apa pertanyaan yang mau diajukan apa? Pertanyaannya apakah yang harus dilakukan Pak Hans dengan emosi yang masih up and down selama dari bulan April itu sampai sekarang, apakah yang harus dilakukan? Bulan Mei ya? Ya, bulan Mei, sorry, bukan April. Baik. Belum lama ini saya dapat kasus serupa. Ada seorang wanita di luar negeri konsultasi online. Suaminya yang profesor baru saja meninggal dunia di bulan hampir sama bulan Mei juga ya, karena COVID. Mereka itu cukup aneh ya dari sisi kebersamaan. Jadi mereka itu merasa suami istri tapi jarang makan bareng. Terus akhirnya mereka memilih beda kamar di satu apartemen ya. Tapi tetap mau sebagai suami istri. Jadi istri itu malah beraktivitas dengan teman-temannya, suaminya pun begitu lebih banyak di dalam kamar. Meskipun terkesan itu hubungannya nggak begitu dekat, begitu suaminya meninggal, memori-memori tertentu mencuat ke atas. Bahwa ternyata dalam titik-titik tertentu dia butuh sandaran ke suaminya. Nah, memori-memori itu mengganggu dia. Itu keluarga yang kurang akrab, kurang kebersamaan saja masih ada memori-memori yang mengganggu. Nah, bagaimana dengan kebersamaan yang meninggalkan begitu banyak memori? Nah, ini yang terjadi yang mungkin bisa menjadi perbandingan ya dengan yang dialami oleh Bu Liani tadi. Nah, saya yakin betul peristiwa-peristiwa di masa kecil saya pakai saya saja Bu Liani nanti mencocokkan dengan diri sendiri ya Bu Liani ya. Peristiwa-peristiwa kecil masa saya di mana saya mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mencerminkan kasih sayang, itu menjadi luka-lukanya Hans. Luka-lukanya Hans ini kemudian setelah lepas dari rumah, itu biasanya ada beberapa orang yang bantu mengobati. Ketika saya ketemu dengan pasangan yang menurut saya dalam banyak hal mengisi celah-celah luka dalam perjalanan hidup saya, itu pastilah hubungan yang mengasihkan, yang bisa dinikmati. Dan itu kemudian tersimpan sebagai memori-memori menyenangkan, sebagai memori kebersamaan itu. Tapi kemudian peristiwa Mei kemarin adalah peristiwa di mana kebersamaan itu, kebersamaan di sini ya, berakhir seperti itu. Dan itu kemudian yang tersisa adalah memori-memori itu yang bicara. Sehingga ketika melihat sesuatu tadi, terkoneksi ya, masak nasi, terkoneksi. Banyak hal yang terkoneksi. Inilah yang dalam ajaran Timur disebut sebagai kemelekatan Bu Liani. Attachment. Ya. Ketika kita dengan seseorang, rasa cocok, rasa senang, di situ terbentuk kemelekatan. Nah, kemelekatan ini kalau sangat kuat, maka dampak yang kemudian bisa dimunculkannya adalah rasa sakit ketika berpisah. Ya. Berarti masalahnya bukan di perpisahannya. Masalahnya ada di kemelekatan yang sudah terjalin di saat kebersamaan. Sampai di sini dimengerti ya Bu ya. Kita lebih dalam lagi. Kalau toh saya melekat ke dia, apakah itu salah? Tidak salah. Tapi cari tahu kenapa kemelekatan itu muncul. Kemelekatan itu muncul dari rasa suka.
Karena dia mengisi celah-celah kosong dalam hidupku. Dia mengisi sesuatu yang saya kurang, tapi oleh dia saya dapatkan. Kita bisa mengatakan hidup tadi yang terasa garing, kering, terasa lebih bergelora lagi akibat kebersamaan itu. Nah, rasa suka ini yang kalau kita perhatikan lebih serius, inilah yang kemudian menyebabkan kita lengket. Lengket kemudian kita ingin supaya itu terus berlangsung, dan ketika itu harus berakhir kita sulit menerima. Nah, kemelekatan itu muncul secara alami ketika kita punya banyak memori-memori menyenangkan. Itu secara alami. Sekarang, bagaimana membebaskan diri dari semua itu? Setiap memori yang mengalir dalam diri kita itu selalu punya muatan emosi-emosi tertentu. Pasti itu. Pasti. Saya tadi mengatakan, ya, saya naik kereta saja, hanya aroma ikan di pinggir di satu pelelangan ikan, itu sudah memunculkan begitu banyak memori masa kecilku yang sudah saya lupakan. Nah, ketika itu terjadi, saya tutup buku. Saya perhatikan emosi yang bergejolak itu, ya. Macam-macam, dia naik secara serampangan. Saya perhatikan, setelah itu dia pelan-pelan nyusut. Setelah itu saya bisa kembali membaca buku. Nah, emosi-emosi dengan almarhum tentu saja banyak membawa emosi-emosi kuat. Seberapa kuat emosi itu menunjukkan seberapa besar perjuangan kita untuk melewatkannya. Seperti itu Bu Liani. Ini hanya proses saja sih menurut saya. Menurut saya. Dan cara menemukan solusinya itu beda-beda tergantung pada momen di mana Bu Liani sudah merasa bahwa saya menerima ini. Ya. Contoh, ini kasus unik nggak boleh disamakan pada setiap orang ya. Ada seorang suami, ini kebalikan dari Bu Liani, itu depresi sekali. Depresi, dia merasa nggak terima karena kehilangan istri yang sangat dia cintai, sudah 2 tahun. Dia kemudian datang ke seorang psikolog ya, untuk menceritakan persoalan hidupnya itu. Dan psikolog ini kemudian nanya-nanya sedihnya kenapa, dia cerita banyak, dan sangat menyayangkan kenapa kebersamaan yang rasanya belum tuntas ini harus berakhir seperti ini. Terus psikolognya tuh nanya balik sekarang setelah mendengarkan semua ceritanya. Kira-kira kalau kita balikkan keadaan ini, yang lebih dulu dipanggil itu kamu, terus istrimu yang bertahan hidup. Nah, dengan pertanyaan itu, suaminya tuh nangis. Dan dia bilang, saya sekarang mengerti. Istri saya tuh lebih dulu pergi karena Tuhan menganggap saya itu lebih kuat daripada dia. Artinya ketika saya yang dipanggil lebih dulu, mungkin istri saya itu perjuangannya jauh lebih berat daripada saya. Nah, ini salah satu versi saja, versi dari orang tadi untuk menenangkan dirinya dari kemelekatannya pada istrinya itu. Nah, kemelekatan ini dalam versinya Bu Liani, saya yakin setiap orang punya versinya untuk lepas dari kemelekatan itu. Nah, ini dianggap sebagai proses saja Bu Liani ya. Pelan-pelan susut itu, dan akhirnya ada sesuatu, ada makna yang bisa ditarik dari perpisahan ini. Seperti itu Bu Liani ya. Jadi nggak ada resep tunggal, setiap orang sedang berproses untuk menemukan arti kenapa peristiwa ini terjadi. Begitu Bu Liani, lewatkan saja emosi-emosi itu. Ya. Ada beberapa emosi besar yang saya yakin itu belum lewat. Belum lewat. Saya misalnya mengajukan pertanyaan. Kalau dipadatkan, seberapa besar arti almarhum bagi Bu Liani?
Kalau dipadatkan dalam kata-kata yang singkat, apa artinya beliau buat Ibu? Seperti kebersamaan saya dengan beliau almarhum itu sangat pendek. Yeah. Dari mulai hari pertama kenal sampai perginya pun 2 tahun tidak lengkap. Yeah. Kalau dipadatkan, kalau saya bilang segalanya, enggak. Kucing saya lebih segalanya. Yeah. Saya bilang anak saya juga lebih segalanya. Yeah. Mungkin dia nomor 2 atau 2,5 atau 3. Karena saya nggak bisa meletakkan kucing sama anak mana yang duluan. Mana yang lebih besar kalau dilihat dari segalanya buat saya. Tapi dia menerima. Dia memahami dan menerima itu yang memahami dan menerima saya itu yang paling sulit itu. Dan dia melakukan sangat banyak hal untuk bisa beradaptasi supaya kita bisa sangat segala sesuatu yang kita jalankan itu lancar dan akur. Kami kalau berantem tuh hanya masalah ketika ngetik titik dan ini harusnya koma, ini harusnya kepada titik 2 atau kepada spasi titik 2. Kami hanya berantem hanya masalah itu. Jadi yang lainnya semuanya baik, bisa dibicarakan atau kita saling diem-diem tapi kita paham. Itu seperti apa ya? Seperti kehidupan yang 5.000 tahun kehidupan bersama-sama dipadatkan dalam less than 2 months, kurang dari 2 tahun. Dan kalau saya melihat masa kecil dia, saya menelusuri mencari tahu masa kecil dia dari sedikit cerita yang dia ceritakan dari pengamatan saya, dari sikap-sikapnya, itu saya aja rasanya kepengen deh balik, pengen ada di mana dia berada ketika dia masih kecil. Supaya paling nggak saya bisa dampingin, saya bisa sama-sama. Saya ikut merasakan seperti apa tidur di pinggir jalan di ember gedung, untuk merasakan seperti apa kehidupan dia dulu. Saya ikut merasakan seperti apa sehari tidak makan apa-apa, hanya kopi dan rokok dan air putih supaya kenyang. Hal kayak gitu kan saya nggak pernah lakukan. Saya sangat resik dan jijikan orangnya. Tapi sama beliau saya berani, kok bisa gitu. Saya berani duduk di samping bak sampah yang besar yang isinya banyak sekali sampah dan baunya busuk. Duduk ngobrol lama berjam-jam di situ. Kok saya bisa go to that extent, bisa sampai sedemikian jauh, to that extent, I can go that far, that extent, which is beyond my limit yang saya ketahui, di luar dari limitation yang saya ketahui saya bisa. Nah, saya menangkap di situ bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Ibu korbankan luar biasa. Rasa jijik pun bisa dikorbankan. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kok mau berkorban seperti itu? Ketika seseorang bisa memenuhi kekurangan terbesar kita dalam hidup, orang itu menjadi bernilai. Dan kita mau melakukan banyak hal-hal besar untuk dia juga. Nah, mungkin yang dikatakan tadi sudah cukup menjawab. Bahwa dia itu menerima, memahami. Ini mungkin sisi yang selama ini dalam banyak hal tidak terpenuhi. Tapi oleh figur almarhum, dengan segala kekurangannya, dia kok bisa
memiliki kemampuan yang aku butuhkan. Bahwa ada orang memahami, memperhatikan. Ini dua kata yang saya terima tadi dari Bu Liani. Dan ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, ya kebutuhan masing-masing orang beda tuh kebutuhan psikisnya Bu. Beda. Nah ketika kita mendapatkan yang kita butuhkan dari orang, nah itu kita kemudian mengatakan saya mencintai dia. Dan ketika kita kemudian harus kehilangan dengan orang seperti itu, nah ada kayak upaya-upaya penebusan dan lain sebagainya untuk membahagiakan balik. Kita akan secara alami senang membahagiakan orang yang membahagiakan kita, itu dorongan sangat manusiawi dan alami. Nah di sisi tertentu entah tadi diberi nomor 2, 3, oke, dalam hal tertentu dia kurang. Tapi dalam hal yang sangat penting dalam hidup Bu Liani mungkin terpenuhi. Dan itu bukan kebutuhan fisik, tapi kebutuhan psikis yang mungkin langka, tapi kok dihadirkan dalam rumah dengan kehadirannya. Nah itu, kemelekatan yang muncul pada pengertian, kemelekatan yang muncul pada penerimaan, mungkin di situ. Mungkin di situ. Nah ini pelan-pelan saja, dengan macam-macam peristiwa bersama itu, dibiarkan larut ya Bu dalam aktivitas, entah melukis apapun. Dilarutkan ke situ tanpa mengharapkan perubahan. Saya bahkan nggak berani buka laptop loh Pak. Ya. Meneruskan tulisan-tulisan dia, kerangka tulisan yang udah dibikin, kerangka novel yang sudah dia mulai buat, kerjaan-kerjaan, bikin film, naskah, segala macam. Enggak. Kemarin berani buka laptop dan tidak nangis, hanya gergel gitu ya, tapi malamnya nggak bisa tidurnya juga gelisah sekali. Kemudian maaf karena waktunya terbatas. Pak Hans, apakah kita masih punya waktu untuk hening? Pak Hans, ini jam 6.55, apakah Pak Hans masih bersedia memberikan hening sebentar atau kita tutup saja? Boleh ya, kita hening sekitar 10 menit. Kita coba latihan, ini sekaligus latihan bersama untuk, sudah mepet sekali waktunya ya Bu, Mbak Putri ya. Tapi oke, mungkin kita tutup saja karena sudah terlalu mepet. Jadi ini sekaligus masukan buat semua termasuk Bu Liani. Ada emosi-emosi besar ketahan yang butuh diletupkan. Nah kalau sampai nggak berani buka laptop seperti tadi, ada emosi terkait dengan itu. Mungkin ada proyek-proyek bersama yang diimpikan dulu, tapi nggak terjadi dan lain sebagainya. Nah emosi itu kemudian tertahan. Nah emosi ini kalau sudah diletupkan, entah lewat meditasi, entah lewat teknik-teknik psikologis, itu nantinya akan memberi ruang untuk melihat lebih jernih apa yang saya lakukan dengan karya-karya yang masih tersisa ini. Tapi untuk sementara terima kenyataan bahwa saya sedang bergulat dengan ini. Jangan disayangkan peristiwa ini. Karena semakin kita sayangkan, pikiran kita semakin menyalah-nyalahkan banyak hal, termasuk kondisi kita ini. Nah seperti itu. Mudah-mudahan segera terlewati emosi yang ketahan ini. Saya yakin itu ada emosi yang gak terselesaikan dengan bagus, itu perlu diluapkan. Dan saya berharap itu terselesaikan dengan bagus ya, dengan lancar nantinya ya Bu Liani. Baik, terima kasih banyak Pak Hans buat materi hari ini, luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sharing. Sedikit banyak akan membawa sudut pandang baru buat teman-teman lainnya yang mengikuti acara ini. Saya boleh minta izin teman-teman buka kamera, kita foto sejenak untuk acara pertama di tahun 2022 bersama Padmana. Terima kasih. Yuk Rin, kita mulai. Kamu kasih aba-aba tuh. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Selamat malam, sampai bertemu lagi. Terima kasih Terima Pak Han. kasih. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Rini. Terima kasih Mbak Susi. Terima kasih yang sudah Pak Hans. hadir. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Putri dan Pak Mana. Iya, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, makasih. Terima kasih. Izin pamit ya. Silakan Pak Hans, terima kasih. Bu N ya, Mbak Putri. Ya, thank you ya, Rin. Terima kasih semua. Selamat malam. Malam.